Setelah Orde Baru tumbang, ada banyak teka-teki masa lalu yang sangat sulit dipecahkan. Salah satunya adalah tragedi ninja di daerah Banyuwangi yang sangat menggemparkan di tahun 1998. Tragedi itu telah memakan banyak korban, tapi hingga hari ini semua itu seolah menguap begitu saja. Kasusnya menjadi misteri yang tak pernah terjawab tentang siapa pelakunya serta apa motif yang melatar belakanginya. Kasus itu hanya menyisakan memori kelam yang tak akan pernah hilang selamanya, terutama bagi keluarga korban. Berdasarkan data pemerintah, total terdapat 115 korban tewas di 20 kecamatan dalam tragedi berdarah tersebut. Sementara menurut data tim pencari fakta yang dibentuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, jumlahnya jauh lebih banyak lagi, yakni mencapai 143 orang. Kasus pembantaian yang diawali dengan isu dukun santet itu faktanya membantai sejumlah kiai dan guru ngaji yang berada di Banyuwangi dan sekitarnya. Masyarakat menyebut pelakunya adalah ninja lantaran mereka memakai pakaian serba hitam dan bercadar. Mereka juga konon memiliki kesaktian karena bisa muncul dan menghilang begitu saja. Bahkan menurut warga, mereka mampu merangkak di dinding hingga melompat di batang dan pohon kelapa. Mereka melakukan aksinya secara profesional dan cekatan. Tak ada yang tahu siapa mereka. Padahal sangat mungkin mereka berkeliaran di dekat kita. Baiklah, dari fakta tentang saktinya kemampuan ninja di Banyuwangi yang sudah Mbah sampaikan tadi, kali ini Mbah mau bercerita tentang sopir angkot perempuan. Dia adalah mantan ninja Banyuwangi yang menghabisi segerombolan preman bengis di Terminal Raja Basa yang berada di Lampung. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Kisah ini berawal dari seorang lelaki gendut bernama Indra. Dia adalah pengusaha angkot terkenal kala itu. Banyak yang datang menemui Indra untuk berbagai keperluan. Salah satunya meminta pekerjaan. Sejak tadi, Indra memandangi tubuh janda anak dua yang ada di hadapannya. Perempuan itu bernama Sri. Dia datang ingin menjadi sopir di perusahaan angkot milik Indra. Mendadak, Indra langsung menyentuh tangannya. "Buat apa sih jadi sopir? Mending jadi istri saya," kata Indra sambil mengedipkan mata. Seketika Sri langsung menarik tangannya. Dia menatap Indra dengan wajah kesal. Sri langsung membayangkan jika saja dia masih melakoni profesinya yang dulu, Sri pasti udah dari tadi membelah kepala Indra yang tidak sopan itu. Perlu diketahui, Sri bukanlah orang sembarangan. Di balik bajunya yang sederhana dan sikapnya yang tenang, Sri adalah mantan ninja Banyuwangi yang sangat sadis dan mematikan. Sudah banyak korban yang meregang nyawa di tangannya. Tak ada satupun mangsa yang bisa lolos dari senjata Sri. Namun, sejak Sri memutuskan berhenti dari pekerjaan yang keji itu, banyak masalah terjadi dalam hidupnya. Ekonominya berantakan, suaminya juga pergi dengan perempuan lain, meninggalkan dua anak yang sekarang bersama Sri. Sri mencoba tabah. Dia berpikir mungkin kesulitan hidupnya sekarang adalah karma dari perbuatan kejinya di masa lalu. Tapi Sri tidak mau menyerah dengan kondisinya. Sejak tadi Sri minta pekerjaan pada Indra, tapi malah digodain terus. Akhirnya Sri kesal. Dia pun hendak beranjak pergi dari Indra. Mendadak Indra langsung memanggilnya dan mengatakan kalau Sri boleh kerja di angkot miliknya. Seketika saja Sri yang semula sudah kesal perlahan tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Sejak saat itu, mantan ninja sadis tersebut menjadi sopir angkot di Terminal Raja Basa. Hari berlalu, Sri pun sudah resmi menjadi sopir angkot perempuan di Terminal Raja Basa. Keberadaan Sri tentu saja membuat para sopir lain dan kondektur yang kebanyakan laki-laki membuat mereka sering menggoda Sri. Sri sendiri memaklumi karena dia sadar itu bagian dari resiko pekerjaannya. Selama mereka tidak terlalu berlebihan melecehkan dirinya atau merugikan penghasilannya, Sri akan sabar menjalaninya. Tapi hari itu, kesabaran Sri sudah habis. Sri kesal sekali dengan ulah seorang kondektur tengil bernama Sarta. Sarta selama ini sangat meremehkan Sri. Sri sudah memberi upah agar Sarta mencari penumpang dan memasukkannya ke dalam angkotnya Sri. Tapi Sarta malah memasukkan calon penumpang ke angkot lain. Dan ternyata sopir angkot itu membayar upah lebih besar daripada si Sri. Sekali dua kali Sri masih bersabar. Tapi hari itu Sarta mengulangi kelakuannya.
Sontak saja Sri langsung turun dari angkotnya. Dia mendekati Sarta yang memasukkan penumpang ke angkot lain. Sontak saja Sri langsung merebut uang miliknya dari tangan Sarta. Sarta pun kaget. Dia marah dan langsung hendak menampar Sri. Tapi Sri lebih dulu menangkap tangannya dan memandangi Sarta dengan tatapan tajam. Sarta makin beringas. Ia mengangkat kaki untuk menendang perutnya Sri. Tapi Sri segera menghindar. Bahkan wanita itu langsung balik menendang perut Sarta hingga lelaki itu terjungkal. Alhasil Sarta pun langsung bangkit dan menyerang Sri. Kondektur itu membabi buta. Tapi tak ada satupun serangan Sarta yang bisa mengenai Sri. Malah pukulan dan tendangan Sri yang selalu sukses membuat Sarta mengerang kesakitan. Beberapa saat kemudian Sarta malah mencoba menusuk Sri dengan pisau. Sri langsung menangkap tangan Sarta. Ia lalu mematahkan tangan Sarta hingga Sarta terkapar dan berteriak kesakitan. Sri mau menghajar lagi, tapi polisi lebih dulu datang. Sri pun langsung dibawa ke kantor polisi. Singkat cerita, Sri ditahan selama beberapa hari. Dia berterima kasih pada bos Indra yang sudah membantu merawat dua anak Sri selama dirinya ditahan. Sri memang menyesal karena sudah membuat anaknya susah. Tapi Sri terpaksa mematahkan tangan Sarta karena dia sudah membahayakan nyawanya Sri. Hari pun berganti. Kabar tentang aksi Sri di terminal itu mulai menyebar kemana-mana. Sri pun mulai dikagumi di terminal. Tak ada lagi kondektur yang berbuat curang seperti Sarta. Sarta sendiri sudah tak pernah muncul lagi di terminal karena dia juga masih takut kepada Sri. Tapi malam itu ada seorang pengamen bernama Tony yang numpang gratis di angkot Sri menuju terminal dan membuat ulah. Sri yang mengemudi merasa ada gelagat yang tak baik. Apalagi Sri merasakan bau alkohol menyengat dari mulut si pengamen. Hingga kemudian saat penumpang benar-benar sepi, Tony meminta berhenti di tengah jalanan yang sepi. Sri pun dengan senang hati memberhentikan angkotnya. Tony pun turun dari angkot. Dia berjalan ke balik pohon. Dan tiba-tiba saja mendadak Tony teriak kalau kakinya digigit ular. "Tolong, kaki saya dipatok ular!" teriak Tony. Sri yang kaget langsung mendekat ke balik pohon. Namun Sri hanya melihat pemandangan menjijikan. Tony yang sudah membuka celananya langsung memeluk Sri dengan dekapan yang kencang. Tony berusaha menciumi dan meraba-raba tubuh Sri. Sri sangat kaget. Wanita itu benar-benar marah dan tidak terima dilecehkan oleh preman ingusan. Sri pun langsung melakukan perlawanan dengan cara menendang kemaluan Tony. Tentu saja ini membuat Tony kesakitan. Tony pun kian emosi dan kembali berusaha memeluk Sri. Sri yang sudah muak pada Tony langsung menusuk tenggorokan Tony dengan 5 ujung jarinya. Sehingga Tony langsung terdesak dan kesakitan. Kemudian Sri menjambak kepala Tony dan membentur-benturkannya di pohon. Wanita itu benar-benar kalap. Dia tidak berhenti membenturkan kepala Tony ke pohon hingga darah terlihat menempel di batang pohon tersebut. Tak lama kemudian Sri pun kelelahan. Tony yang kepalanya sudah benjol dan berdarah, dia langsung jatuh ke tanah. Ternyata lelaki itu sudah tewas. Sri yang pernah dipenjara kali ini tak mau aksinya ketahuan. Ia pun segera membawa jasad Tony ke dalam angkot. Lalu Sri melanjutkan angkotnya, memasuki kebun nanas yang sepi. Di sanalah Sri membuang jasad Tony. Tak lama kemudian warga geger dengan penemuan mayat Tony. Selama beberapa hari Sri tidak narik angkot. Ia mengamati perkembangan kasus kematian Tony. Sri pun akhirnya lega karena tak ada saksi yang melihat kejadian itu. Polisi menduga kalau Tony mati karena berkelahi dengan sesama pengamen. Mengingat Tony ini punya rekam jejak sebagai pengamen yang meresahkan masyarakat. Beberapa hari kemudian, aktivitas Sri mulai berjalan normal. Tak ada yang berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Orang-orang juga lupa dengan kasus kematian Tony. Sri senang karena perlahan-lahan dia bisa fokus bekerja. Tapi hari itu Sri kembali mendapat gangguan saat dirinya sedang menghitung uang hasil keringatnya di dalam angkot sambil menunggu penumpang. Ada beberapa preman yang mendekat dan langsung meminta uang setoran kepada Sri. Tentu saja Sri kaget dan bertanya, "Setoran apa?" "Ya setoran keamanan lah," jawab mereka. "Berapa?" tanya Sri. 50.000 sehari, ujar salah satu preman. Sri kaget bukan main mendengar angka 50.000. Pasalnya itu sangat besar, karena pungutan keamanan bulan lalu hanya 10.000 tiap angkot. Itu pun tidak dipaksa.
Dan ternyata ada hal yang tidak Sri ketahui. Saat Sri tidak narik angkot beberapa hari lalu, terminal Raja Basa diperebutkan oleh preman. Tentu preman yang lebih beringas. Mereka datang dari luar terminal Raja Basa. Dan preman itu berhasil merebut kekuasaan di terminal Raja Basa. Nama ketua preman tersebut adalah Bondan. Dia sangat bengis dan suka memeras orang-orang kecil. Nah, dan saat mereka memeras Sri, tentu saja Sri menolak karena dia butuh uang untuk anak-anaknya. Sri juga sudah berjanji sore nanti akan membayar cicilan utang kepada bos Indra. Nah, karena Sri tetap menolak memberikan setoran, mulailah para preman itu melakukan teror-teror yang membuat Sri semakin marah. Seperti hari itu, saat Sri sedang mengajak penumpang masuk ke angkot miliknya, Sri kaget bukan main karena ada pisau tertancap di ban angkotnya yang sudah kempes. Sri yang sudah senang akan dapat uang malah kesal karena dia harus keluar duit mengganti ban mobil yang rusak. Sri tahu kalau semua itu adalah bagian dari teror anak buah Bondan. Hingga suatu hari Sri kembali senang karena mendapatkan penumpang yang sangat banyak. Wanita itu tidak curiga melihat semua penumpangnya adalah laki-laki. Hingga kemudian mendadak Sri yang sedang melanjutkan mobilnya langsung dicekik dari belakang. Sri pun langsung menghentikan mobilnya dan segera melawan. Sri baru sadar kalau semua penumpangnya itu bukanlah warga biasa, melainkan para anak buahnya Bondan yang sudah mengincar Sri. Seketika saja Sri langsung dikeroyok oleh banyak preman di lokasi yang sangat sepi. Awalnya Sri mampu melawan dan menghajar para preman itu. Namun mendadak para preman lain berdatangan dan menyerangnya dari berbagai arah. Saat Sri lengah, seseorang memukulnya dengan balok hingga Sri sempoyongan. Wanita itu langsung ditangkap, kedua tangan dan kakinya diikat. Lalu Sri dimasukkan ke dalam ruang penumpang di angkot miliknya. Tak lama kemudian, Bondan sang raja preman terminal Raja Basa pun muncul. Bondan langsung masuk ke dalam angkot dan tersenyum melihat Sri yang sudah terikat. Sri yang sudah lemah berusaha melepaskan diri dari ikatan di tangan dan kakinya. Tapi Bondan lebih dulu melepas celana dan bajunya. Hari itu, Sri disetubuhi paksa oleh Bondan dan ditonton oleh anak buah Bondan yang tertawa-tawa. Beberapa saat kemudian, Sri keluar angkot dengan tatapan penuh amarah. Dia masih teringat bagaimana Bondan menodainya dengan sangat buas. Sri marah bukan main. Baginya, Bondan dan anak buahnya sudah tidak bisa diampuni. Mereka sangat layak mati. Singkat cerita, malam berikutnya, Sri berjalan perlahan ke belakang rumahnya. Dia pun berhenti tepat di bawah pohon kedongdong. Sejenak dia duduk di bawah pohon itu dan perlahan tangannya mengambil cangkul kecil. Kemudian Sri mencangkul permukaan tanah tersebut. Dia terus menggali dan menggali tanah dengan wajah penuh dendam dan marah. Tak lama kemudian Sri berhenti menggali. Dia melempar cangkul itu dan segera mengambil sesuatu dari lubang galian. Ternyata dia mengambil sebuah benda panjang yang terbungkus kain hitam. Rupanya itu adalah senjata jenis pedang katana yang dulu Sri gunakan untuk membantai korbannya. Kemudian Sri pun mencium pedang tersebut. Dia siap untuk balas dendam. Tidak sulit bagi Sri untuk menemukan markas Bondan yang tak jauh dari belakang terminal. Kedatangan Sri malam itu membuat para anak buah Bondan tertawa terpingkal-pingkal karena melihat Sri mengenakan baju serba hitam dan memanggul katana sepanjang 1 meter lebih. Salah satu preman yang sok berani, dia maju dan langsung membuka resleting celananya di depan Sri sambil tertawa. Kemudian saat dia mengeluarkan kelaminnya, seketika saja Sri menyabet perkakas utama preman tersebut dengan gerakan cepat. Dia kaget saat ada darah yang menyembur dari celananya, sementara kelaminnya sudah buntung. Sontak saja ini membuat para preman lain terkaget-kaget. Bondan yang baru muncul bersama perempuan yang ia sewa, dia juga kaget melihat Sri sebuas itu. Sebagian anak buah Bondan takut dan ngilu melihat temannya yang terkapar tewas dengan kelaminnya yang buntung. Namun Bondan tidak mundur. Ia malah memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Sri. Alhasil mereka langsung mengambil parang. Terjadilah pertarungan dahsyat malam itu di belakang terminal. Satu persatu tumbang di tangan Sri. Ada perutnya yang tertusuk katana hingga tembus ke punggung. Ada yang ususnya berhamburan setelah kantung perutnya dirobek sabetan katana Sri. Bahkan terakhir Sri menebas kepala salah satu preman hingga kepala itu menggelinding di kaki Bondan. Semuanya mati bergelimpangan bersimbah darah. Bondan pun langsung mencabut parang panjang miliknya.
Tak lama kemudian, duel pun terjadi dengan sangat sengit. Katana Sri dan parang Bondan saling beradu, sehingga menimbulkan suara nyaring. Hingga di satu kesempatan, Sri berhasil menendang Bondan hingga dia terjengkang di tanah. Saat Sri berusaha menghabisinya dengan ayunan katana, satu tangan Bondan langsung meraup debu dan langsung melemparkannya ke muka Sri. Seketika saja wanita itu kaget bukan main. Sri pun langsung mundur karena pandangannya terganggu debu yang masuk ke dalam mata. Hal ini dimanfaatkan Bondan untuk terus menyerang Sri dengan membabi buta. Sri pun kini kewalahan dan terdesak karena gempuran parang Bondan yang bertubi-tubi. Hingga kemudian Sri kian terdesak dan terjatuh. Katana miliknya juga terlepas. Saat Sri hendak mengambil lagi senjatanya, tiba-tiba saja Bondan sudah menempelkan parangnya di leher Sri. Seketika wanita itu pun terdiam. Dia tidak bisa bergerak karena Bondan kian kencang menekan ujung parang ke batang leher Sri. Bondan pun tertawa. Dia sudah merasa memenangkan pertarungan. Lelaki itu tidak sadar kalau bahaya mengancam dirinya. Sri diam-diam mengeluarkan pisau kecil yang ia sembunyikan sedemikian rapih di dekat urat nadi tangannya. Kemudian wanita itu langsung menancapkan pisau ke tangan Bondan sehingga parang Bondan terlepas. Dan saat Bondan sibuk mencabut pisau yang tertancap di tangannya, Sri sudah mengambil katana miliknya dan segera menyabetkannya ke punggung Bondan. Saat itulah Sri langsung mencincang seluruh tubuh Bondan dengan sabetan katana yang bertubi-tubi dan penuh amarah. Sri berhenti sejenak, darah Bondan sudah tumpah ruah ke tanah. Lalu dengan sekali gerakan saja, Sri menusukkan senjatanya ke kelaminnya Bondan. Katana itu tembus sampai ke bokong. Dan segera Sri mencabutnya dengan paksa, diiringi dengan teriakan Bondan yang mengerang kesakitan. Dia sekarat dan tewas terkapar di atas tanah. Sri puas dengan apa yang sudah ia lakukan. Dia sudah berhasil balas dendam. Setelah tragedi itu, tentu Sri sangat was-was dan cemas. Kabar tentang pertarungan seorang ninja dengan para preman di terminal Raja Basa mulai mencuat ke publik. Berita di koran tersebar di mana-mana dan menjadi headline. Sri pun ditargetkan oleh polisi. Mereka akan menangkap wanita itu dan tentu akan menghukumnya. Tapi Sri bukanlah orang bodoh. Malam itu juga setelah kejadian, Sri langsung menitipkan anaknya pada orang tuanya. Kemudian Sri menghilang begitu saja. Dia tidak tinggal di Lampung lagi. Entah kemana wanita itu. Yang jelas Sri ingin menghindari kejaran polisi. Dia tidak mau masuk penjara lagi. Usut punya usut, ternyata Sri tinggal di sebuah kota yang sangat rahasia. Kotanya tidak bisa disebutkan dalam kisah ini. Bisa dibilang kota yang sangat kecil. Wilayahnya juga tidak luas. Jalanannya kumuh. Masih banyak jalan-jalan jelek di sana. Truk-truk pengangkut pasir berlalu lalang setiap hari di kota tersebut, sehingga membuat jalanan berdebu. Setiap tahunnya ada saja warga yang kena TBC, karena memang debu di kota itu sangat meresahkan. Nah, Sri ternyata ada di sana. Untuk menghindari kejaran polisi, dia merubah penampilannya. Sri memotong rambutnya hingga pendek. Dia juga mengenakan tompel dan kacamata. Setiap hari wanita itu memake up wajahnya agar terlihat hitam. Tapi polisi tetaplah polisi. Mereka juga sangat pintar untuk mencari buronan. Nah, Sri ini terendus oleh polisi. Mereka pun mengutus 3 intel ke sana. 3 intel itu dipimpin oleh seorang lelaki bernama Narto. Tentu Narto bukanlah orang sembarangan. Dia sudah terlatih menangkap kriminal kelas kakap. Dan kali ini targetnya adalah seorang wanita. Tapi Narto tidak mau menganggap remeh. Karena Sri bukanlah wanita sembarangan. Dia bahkan berhasil menumbangkan semua preman yang ada di Raja Basa. Narto dan kedua orang kawannya sudah tahu kalau Sri bekerja di sebuah warteg. Tapi mereka tidak asal tangkap. Selama 3 hari lamanya, Narto dan kedua intel itu mengintai Sri. Dia mengamati gerak-gerik Sri. Bahkan salah satu intel tersebut mengorek informasi tentang Sri. Mereka sangat hati-hati karena bisa saja si Sri masih menyimpan senjata katana. Setelah semua informasi didapatkan dan semuanya sudah siap, akhirnya Narto dan kedua intel itu menyerang Sri tepat saat Sri pulang kerja. Ketiga intel itu langsung menghadang Sri. Mereka berusaha membekap hidung wanita itu, tapi gagal. Sri yang pandai bela diri berhasil menepis. Bahkan 2 intel tersebut terjungkal
karena tendangan Sri yang sangat cepat. Segera Sri pun lari terbirit-birit, dan tiba-tiba saja Sri berbelok arah. Dia masuk ke sebuah bekas pabrik. Bangunan itu sudah tidak berpenghuni. Dulunya bangunan tersebut memang pabrik gula, tapi sekarang sudah tidak difungsikan lagi. Sri terus berlari menuju gedung pabrik. Dan ketiga intel itu ternyata sudah ada di gerbang pabrik. Naruto langsung mencabut pistolnya. Kemudian dia menembakkan pistol itu ke kakinya Sri. Tembakan Naruto sangat tepat. Sri pun terjungkal. Bahkan tubuhnya terdorong beberapa meter setelah terkena tembakan yang sangat mematikan. Sri berteriak kesakitan. Air matanya keluar. Segera Naruto dan kedua intel itu menghampiri Sri yang sudah tidak berdaya. Kedua tangan Sri langsung diborgol. Dan saat mereka hendak membawa Sri, tiba-tiba saja lampu pabrik menyala terang benderang, menyilaukan mata ketiga intel itu. Kemudian dari arah barat ada suara laki-laki. Laki-laki misterius itu berkata, "Lepaskan wanita itu, atau kami akan menghabisi kalian dan juga keluarga kalian hanya dalam satu malam," ucap salah seorang lelaki dari kegelapan. Naruto pun menyorotkan senternya dan dia sangat kaget karena dia melihat ada sekelompok orang yang mengenakan baju hitam-hitam dan juga cupluk hitam layaknya ninja. Jumlah mereka sangat banyak, barangkali ada 40-50 orang. Segera Naruto dan kedua intel itu mengacungkan pistolnya. Mereka hendak menembak para ninja itu. Tapi tiba-tiba saja ketiga pistol tersebut mental. Salah satu ninja sudah lebih dulu melesatkan senjata untuk menghalau pistol tersebut. Peringatan terakhir, lepaskan wanita itu atau kami habisi kalian dan juga keluarga kalian, kata salah satu lelaki dari kegelapan. Naruto yang merupakan intel kelas kakap, baru kali itu dia merasa ketakutan. Bagaimana ini bos? Tanya salah satu anak buah Naruto. Kita pulang, biarkan wanita itu di sini, ucap Naruto singkat. Seketika Naruto pun beranjak dari sana. Mereka bahkan tidak mengambil pistol yang sudah terjatuh di tanah. Sementara itu Sri masih mengerang kesakitan sambil memegangi kakinya yang terkena timah panas. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.